Timnas Indonesia berencana menghadapi Tajikistan dan Bolivia pada FIFA Matchday 20-28 Maret tahun 2023. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri menjelaskan bahwa Tajikistan hampir pasti jadi lawan Timnas Indonesia pada Maret mendatang, sementara Bolivia masih terus dinegosiasikan pihaknya. Sepertinya Tajikistan sudah oke. Namun, Bolivia tampaknya mendapatkan tawaran dari Arab Saudi dengan match fee lebih besar, kata Indra Syafri dikutip dari Antara, Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Jadi kami terus bernegosiasi dengan mereka. Kalau tidak bisa, kami akan cari lawan lain yang selevel dengan Bolivia. Menurut Indra Syafri jumlah match fee atau upah pertandingan menjadi salah satu penentu ketika mengundang negara yang berperingkat 100 FIFA atau di atasnya seperti Bolivia. Negara-negara di posisi 100 ke atas di peringkat FIFA biasanya sudah memasang tarif laga. Mereka meminta match fee yang tidak sedikit, kata Indra. PSSI masih menunggu dua pemain Indonesia yang kini sedang berada di luar negeri yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. Marcelino dan Ronaldo ditunggu untuk segera bergabung ke TC Timnas U20 Indonesia di Jakarta. PSSI pun sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada KMSKDNZ untuk meminta Marcelino. Namun sampai saat ini belum ada balasan dari klub kasta kedua Liga Belgia itu. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengatakan bahwa ia akan melakukan pertemuan dengan Shin Tae-yong malam ini. Saya nanti malam mau diskusi dengan Coach Shin Tae-yong. Kami punya 50 pemain yang sudah didaftarkan dan apakah nanti ada pergantian atau bagaimana, ucap Indra Syafri. TC Timnas U20 Indonesia saat ini digelar sebagai persiapan untuk Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 digelar di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Saya pikir sudah saatnya mereka datang karena Piala Asia U20 tinggal hitungan hari. Coach Shin Tae-yong harus mencari pemain terbaik supaya nanti kelihatan permainannya di Piala Asia U20 2023. Kalau pemain belum lengkap ya wajar Coach Shin Tae-yong marah, tutup Indra Syafri. Menjelang pemilihan Komite Eksekutif Exco PSSI periode 2022 sampai 2027 di KLB pada tanggal 16 Februari tahun 2023, Hamka Hamzah menyindir pengurus PSSI yang disebutnya lebih banyak berpolitik daripada mengurus sepak bola. Yang memegang sepak bola ini cuma 30% memajukan sepak bola, 70% lagi berpolitik. Saya harap ini dibalik, ujar Hamka dalam acara Kaukus Sepak Bola Nasional. Hamka mencontohkan sepak bola Malaysia yang terus bertumbuh lantaran politik didorong menjauh dari federasi. Dia sendiri pernah memperkuat PKNS FC atau yang kini dikenal sebagai Selangor FC. Ketika saya bermain di Malaysia, saya melihat mereka maju karena 70% pengurusnya memajukan sepak bola. Kalau di Indonesia, yang maju bukan timnas atau kompetisi tetapi bapak-bapak yang terpilih terkait politik red. Di Inggris, kita tidak kenal pengurus federasinya. Namun di Indonesia, pengurus lebih terkenal daripada sepak bolanya, tutur Hamka. Untuk itu, dia pun berharap kepada pengurus baru PSSI yang akan dipilih pada KLB agar benar-benar fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola. 3 pemain Persija sudah menyusul bergabung dalam TC Timnas U20 Indonesia. Mereka adalah Alfriyanto Niko, Doni Tripamungkas, dan Cahya Supriyadi. Kepastian ini juga telah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Timnas U20 Nova Arianto. Sudah gabung TC Alfriyanto Niko, Doni Tripamungkas, dan Cahya Supriyadi, ucap Nova Arianto. Kini hanya satu pemain Persija yang belum dilepas ke Timnas U20, dia adalah Muhammad Ferrari. Iya benar, sisa Muhammad Ferrari yang belum dilepas, tutur Nova Arianto Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Sebelumnya, 5 pemain Persija sudah lebih dulu mengikuti TC Timnas U20 Indonesia. Pada TC Timnas U20 Indonesia kali ini, Persija Jakarta menyumbang 9 nama.